Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah sudah makan, sudah sholat. Jadi sekarang kita mengikuti sesi kedua, yaitu webinar Mediko Legal. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber webinar kita pada hari ini, Dr. Dedi Teja Sukmana, SPKFR Konsultan, Mars MM, MPM, SHMH, CEMET, dan Dr. Niru Anita Sinaga, SHMH, yang telah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dengan kita semua pada malam hari ini. Selanjutnya kita masuk ke acara penyampaian materi pertama, dan saat ini telah hadir di antara kita semua moderator webinar malam ini, yaitu Dr. Rifalisanto, SPKFR. Kepada Dr. Rival, kami persilahkan. Silakan Dr. Rival. Terima kasih Dr. Novaria. Baik, silakan Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang terhormat para guru, senior, dan teman sejawat SPKFR sekalian. Pada malam hari ini saya akan memoderatori pada sesi pertama dan kedua. Selama sesi webinar ini, dimohon untuk para peserta melakukan mode mute pada mikrofonnya, agar saat materi yang diberikan tidak ada suara yang mengganggu jalannya acara. Sebelumnya saya ingin menyampaikan untuk pertanyaan kepada narasumber dapat diketik di kolom diskusi di aplikasi Zoom pada sisi paling kanan bawah. Nanti dari panitia akan memilih pertanyaan yang akan dijawab oleh narasumber pada sesi tanya jawab. Bila ada pertanyaan yang perlu dijawab oleh narasumber pertama dan kedua, nanti akan dijawab pada sesi tanya jawab narasumber setelah narasumber kedua selesai. Untuk sesi pertama, sebagai narasumber yang tidak asing lagi bagi kita bersama, adalah Dr. Dedi Teja Sukmana, B. SPKFR Konsultan, Mars, MM, MPM, SH, MH, CEMET. Saya akan bacakan review kurikulum vitae beliau. Kesibukan beliau saat ini adalah sebagai Kepala Divisi Kardiorespirasi Departemen Rehabilitasi Medik Rumah Sakit Pusat Cipto Mangunkusumo dan aktif sebagai Surveyor Akreditasi Rumah Sakit atau KARS. Beliau pernah menjabat sebagai Direktur Medik dan Sarana Kesehatan Kemenkes RI periode 2013 hingga 2015 dan Dewan Pengawas Rumah Sakit Dr. Sarjito Yogyakarta pada periode 2015 hingga 2016. Beliau juga berperan aktif pada kegiatan Ikatan Dokter Indonesia, PB Perdosri, Komunikasi Konsultan Rumah Sakit Indonesia, Yayasan Jantung Indonesia, dan Indonesian Health Law Improvement Forum. Baiklah, kepada Dr. Dedi, waktunya 20 menit untuk pemaparan materinya. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Dr. Dedi. Baik, terima kasih Dr. Rifalisanto. Udah terdengar suara saya, Dok? Terdengar, Dok. Jelas, Dok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin menyapa guru saya dulu, Prof. Vida yang hadir pada saat sekarang. Kemudian juga guru-guru Dr. Ferial, tadi ada Dr. Ria, Dr. Ari, Dr. Nuri, hampir semua banyak nih guru-guru kita semuanya ya. Teman sejawat juga senior dulu ya, senior Dr. Alaida, kemudian banyak lagi senior-senior dan juga teman sejawat semuanya ya. Jadi terima kasih saya diundang untuk acara ini halal bihalal dalam rangka mungkin sharing aja ya, sharing ilmu pengetahuan. Sebetulnya waktu Dr. Eka menghubungi saya untuk menyampaikan materi ini, aduh saya agak berat juga nih. Karena di hadapan kita adalah banyak senior-senior, banyak guru-guru ya, yang tentunya pengalamannya lebih banyak daripada saya. Ya kan, sebetulnya ada juga yang lebih berkompeten untuk menyampaikan mediko legal, tapi Dr. Eka mempercayakan saya kepada saya, jadi ya udah saya melaksanakan apa yang diminta oleh Dr. Eka ya, Kolonel Dr. Eka SPKFR. Nah,
Selanjutnya saya juga ingin mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin ya. Mudah-mudahan semua kita dalam keadaan sehat. Yang terhormat Dr. Amendi, Kepala Ketua Panitia, kemudian Dr. Tirsa, Kepala PB, dan juga Dr. Laura, Kepala Perdosti Jaya. Ya, saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Akan saya share sebentar ya, mohon izin. Ya, ini yang akan saya bawakan. Ya, sebelum saya bawakan saya klarifikasi dulu. Jadi saya belum selesai doktor hukumnya, jadi masih kandidat ya. Mudah-mudahan mohon doanya tahun ini bisa selesai menyelesaikan doktor hukum, terutama adalah hukum kesehatan. Yang terhormat teman sejawat semuanya, kita mulai saja dengan membawakan judul adalah mediasi dalam sengketa medik. Jadi ini yang saya bawakan ini hanya sekedar saja sharing ilmu pengetahuan, mudah-mudahan bermanfaat. Bukan saya merasa lebih tahu, tapi ini hanya sharing saja. Jadi ini yang akan saya sampaikan. Sistematika penulisan, ada pertama pendahuluan, kemudian mengenai yang kedua sengketa medik, 3 mediasi, 4 perlindungan hukum, dan terakhir penutup. Nah ini yang saya ingin sampaikan. Jadi kita tahu bahwa dengan meningkatnya peranan hukum dalam pelayanan kesehatan, tentunya meningkat ya, ada pendidikan yang tinggi, kesadaran masyarakat akan kebutuhan kesehatan yang membaik ya, meningkat pula perhatian masyarakat tentang hak-haknya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu. Ya, jadi ini ada hubungan hukum antara dokter dengan pasien. Dulu hubungan dokter dengan pasien sangat mesra ya dokter ya, sangat mesra sekali. Jadi saling kepercayaan gitu kan, dengan bertambahnya paradigma sekarang ya, sosial ekonomi maju, teknologi global, kemudian bermacam-macam lah pengetahuan pasien yang makin tinggi. Jadi hubungan dokter pasien ini menjadi sesuatu yang sangat sepertinya transaksional ya. Itu yang kelihatannya banyak kurang nyaman untuk sekarang. Ada beberapa dokter yang masuk ke dalam ranah hukum, masuk penjara ya. Kemudian ada yang memang berhubungan dengan pengadilan. Ini sangat-sangat enggak nyaman profesi dokter sekarang. Oleh karena itu kita harus melindungi diri. Jadi hubungan antara dokter pasien itu disebut transaksi terapeutik yang secara yuridis dokter harus melaksanakan upaya pelayanan kesehatan maksimal. Jadi dalam bahasa hukum dikatakan in spanning verbin tenis. Jadi ya nanti akan saya sampaikan. Jadi apa bedanya in spanning verbin tenis dan in spanning resultante ya. Itu umumnya pasien itu mengharapkan kesembuhan, hasil, tapi dokter kan hanya berupaya. Itu yang mesti kita garis bawahi. Ya. Nah, apa sih sebetulnya transaksi terapeutik? Jadi transaksi terapeutik ini adalah ikatan kontrak antara pasien dan dokter dalam hal pengobatan atau perawatan penyakit, serta antara pasien dengan rumah sakit dalam hal pelayanan kesehatan dengan menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang terstandar. Jadi ini standar-standar harus kita pahami dan harus kita upayakan sehingga dalam pelayanan akan menjadi lebih safe. Jadi yang namanya transaksi terapeutik ini adalah perjanjian antara dokter dengan pasien. Ya, jadi memberi kewenangan kepada dokter untuk melakukan pelayanan kesehatan pada pasien berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki sesuai kompetensi. Nah ini penting sekali kompetensi, ya karena dari disiplin kedokteran ada 28 item yang harus dipegang oleh dokter. Intinya item 1 sampai 5 membicarakan tentang kompetensi. Jadi dokter-dokter yang nggak punya kompetensi sebaiknya jangan melakukan tindakan yang memang di luar kompetensinya. Nah, jadi ini yang juga perlu disampaikan bahwa transaksi terapeutik itu mengatur hubungan antara dokter dengan pasien. Dilakukan dalam suasana saling percaya atau konfidensial dan terdapat unsur-unsur emosional dan itikat baik.
Di pasal KUH pasal 1320 KUH Perdata itu transaksi terapeutik ini termasuk dalam sahnya perjanjian. Katanya dikatakan bahwa ketika pasien datang mendaftar di pendaftaran itu sudah terjadi transaksi terapeutik. Kemudian pasien diperiksa oleh dokter, diperiksa laboratorium, diperiksa ronsen, ya, diperiksa pelayanan-pelayanan yang lain, itu sudah merupakan transaksi terapeutik. Jadi semuanya harus dilakukan dengan baik, ya, dengan itikad yang juga baik. Bagaimana? Apakah pelayanan ada yang tidak baik? Ya, tentunya ada, karena ada beberapa hal yang bersifat sangat-sangat khusus. Ini terjadi medical misconduct. Apa itu medical misconduct? Jadi ada kesengajaan dari seorang dokter untuk melanggar ketentuan etik, disiplin atau hukum. Ya, jarang sih ini kesengajaan. Namun ada contoh perbuatan abortus, ya. Itu sampai sekarang masih banyak dokter yang melakukan perbuatan abortus, ya, yang berakhir di pengadilan. Akhirnya ya berurusan dengan hukum. Bahkan ada satu klinik di Jakarta, dokternya udah senior, mohon izin, kemudian berurusan dengan hukum, ya, karena abortus, yang akhirnya pada saat penyelidikan dan penyidikan ini sampai meninggal. Ini aduh, bukan main, saya sangat sedih kadang-kala, ya. Kemudian yang lain adalah negligence. Ini juga penting, kelalaian medik, ya, melakukan yang harusnya tidak dilakukan atau disebut komisi, dan tidak melakukan yang seharusnya dilakukan sebagai pengemban profesi dokter. Ini juga mesti diperhatikan secara seksama. Yang lain adalah tidak kompeten, ya, tidak kompeten untuk melakukan pekerjaan kita sehari-hari. Ya, kalau di rehab medik mudah-mudahan sih udah kompeten semua, ya, karena mempunyai clinical privilege pada saat bekerja. Ini kekurang mahiran ini yang kadangkala menyebabkan gap antara harapan pasien dan kenyataan yang ada. Orang awam biasa bilang malpraktek, padahal ini tidak nyaman kita mendengar malpraktek, ya. Dokter kalau dibilang malpraktek rasanya aduh, udah nggak enak hati aja. Mungkin ini kalau secara medis namanya risiko medis. Risiko medis kadangkala di luar kemampuan kita sebagai dokter, ya. Karena dua ini yang kadangkala kita harus hati-hati, ya. Ada kesengajaan dan ada kelalaian. Ini mencakup dua-duanya ada kesalahan. Jadi kesalahan itu ada dua, bisa dibuat sengaja atau dibuat lalai. Ini yang mesti kita sama-sama hindari. Kemudian apa yang dimaksud kesalahan tadi, ya, baik kesengajaan maupun kelalaian, itu dikatakan dalam istilah hukum namanya medical negligence, yaitu pertama malfeasance, melakukan tindakan yang tidak tepat dan melanggar hukum. Kemudian misfeasance, melakukan tindakan medis yang tepat tetapi dilakukan dengan tidak tepat, ya. Dan yang ketiga adalah non-feasance, tidak melakukan tindakan medis yang merupakan kewajiban baginya. Ada perdalahan, misalnya ada sesuatu yang tidak dikerjakan dengan sesuai kompetensinya. Ini juga biasanya terkait dengan kesalahan yang kadangkala bermasalah dengan hukum. Nah, bagaimana sengketa medik? Adalah perselisihan yang timbul akibat hubungan hukum antara dokter dengan pasien dalam upaya melakukan penyembuhan. Banyak yang bersengketa, ya. Beberapa dokter akhir-akhir ini, misalnya dokter bedah, melakukan tindakan, akhirnya kapasnya masih ada di dalam. Dulu masih kejadian, mudah-mudahan sih sekarang nggak kejadian, ya, tapi masih ada yang seperti itu. Kemudian gunting masih ada di dalam, mudah-mudahan sekarang udah nggak ada, ya. Tidak hanya dokter yang digugat oleh pasien, tapi kadangkala dokter menggugat pasien. Ini kejadian di Surabaya, ada klinik kecantikan, ya. Si pasien nggak puas kemudian melakukan protes melalui media massa, akhirnya, ya, melanggar undang-undang ITE, dilaporkan sebagai pencemaran nama baik. Jadi tidak hanya dokter digugat pasien, tapi bisa juga dokter menggugat pasien, ya. Ini yang namanya konflik atau dispute. Jadi adalah perasaan tidak puas pada salah satu pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain dengan memunculkan persoalan tersebut ke permukaan untuk cari pemecahan.
Ingat nggak dulu kita kasus Prita ya dok ya, dokter barangkali mendengar dulu ya, rame sekali itu kasus Prita yang merupakan dispute ya atau konflik di mana Prita melakukan ini lewat media massa ya, kemudian lewat internet, kemudian digugat oleh rumah sakit, kemudian jadi masalah hukum yang akhirnya dipidana, tapi kemudian melakukan kasasi dan PK akhirnya menang ya kasusnya Prita. Ini yang dulu terkenal dengan 1000 poin. Jadi kalau ada dispute sebenarnya ada alternatif penyelesaiannya, yaitu yang dikatakan ADR, Alternative Dispute Resolution. Ini ada pada undang-undang arbitrase ya, itu di situ ada penyelesaian sengketa berdasarkan undang-undang tersebut. Nah, sekarang bagaimana dasar hukum sengketa medik? Sebetulnya ada 3 dasar hukum nih, yang bahkan 4 ya. Yang pertama adalah asalnya nih Undang-Undang Nomor 23 tahun 92 tentang kesehatan. Yang kedua kemudian ada Undang-Undang Praktek Kedokteran, dan terakhir adalah revisi dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 92 tentang kesehatan, yaitu Nomor 36 tahun 2009. Ya, jadi ini pada pasal 54 pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 92 tentang kesehatan, ayat 1, terhadap tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan profesinya dapat dikenakan tindakan disiplin. Yang menarik pada pasal 55, setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan. Nah, di dalamnya adalah dokter ya. Nah, kemudian pada periode 12 tahun kemudian dari 92 ke 2004 muncul yang namanya Undang-Undang tentang Praktek Kedokteran, di mana dikatakan pada pasal 66 ayat 1, setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktek kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Jadi pasien-pasien yang dirugikan oleh dokter akibat tindakannya dapat melapor kepada MK DKI. Namun demikian, pengaduan tersebut tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan. Jadi memang bisa ke MKD DKI, ngadunya bisa langsung ke polisian. Padahal sudah ada kerjasama antara Kapolri dengan ID bahwa sebelum disidik oleh polisi, mestinya aduan ini masuk ke MK DKI dulu. Dilakukan sidang oleh MK DKI apakah memang ada pelanggaran atau tidak. Pasal 68 dikatakan bahwa apabila terjadi pelanggaran etik, MK DKI meneruskan pengaduan pada organisasi profesi ya. Misalnya ada di Perdosri ada, maka dikembalikan ke organisasi profesinya. Nah, ini jadi pengaduan masyarakat bisa 2 tuh, bisa ke MK DKI atau ke polisi. Ya, kalau di MK DKI kemudian ada pelanggaran etik diserahkan kepada MKEK. Tapi kalau nggak bersalah di MK DKI ya udah berarti selesai masalahnya. Nah, ini masalahnya kalau bersalah tentunya ada sanksinya. MK DKI juga memberikan sanksi yang ringan biasanya nanti dilakukan pembinaan ya. Ini nanti kalaupun ada gugatan masuk ke ranah perdata, tapi kalau yang berat, nah ini biasanya polisi masuk di sini nih. Bisa kasusnya bisa sampai pidana. Kalau udah pidana dilakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan sampai ke pengadilan. Ya, ini undang-undang tentang praktek kedokteran. Yang tadi saya katakan 12 tahun kemudian muncul undang-undang praktek kedokteran nih. Jadi keputusan MK DKI mengikat dokter atau dokter gigi ya dan KKI. Jadi keputusannya MK DKI ini tidak bersalah atau memberikan sanksi disiplin. Sanksi disiplin ini bisa pemberian peringatan tertulis, bahkan rekomendasi pencabutan STR atau SIP, ya, dan wajib mengikuti pendidikan atau pelatihan yang diberikan oleh profesi ya atau kolegium. Nah, ini yang undang-undang yang terakhir hasil revisi dari Undang-Undang Kesehatan nomor 23 tadi tahun 92, ini undang-undangnya nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Revisinya adalah
Ayat 1 pasal 58, setiap orang berhak menuntut ganti rugi. Jadi ini banyak pasal yang memang masyarakat mengerti bahwa kalau ada kesalahan dokter, maka ini ada pasalnya untuk menuntut ganti rugi ya. Tuntutan ganti rugi ini tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat. Nanti saya akan sampaikan di belakang tentang perlindungan terhadap dokter. Ini tentang perlindungan konsumen, Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya nomor 8 tahun 99. Ini udah lama memang, udah 20 tahun ya. Namun demikian ini suka dijadikan pasal-pasalnya suka dijadikan tuntutan oleh pasien untuk menggugat dilihat dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kita lanjutkan saja. Nah, bagaimana pencegahan sengketa medik? Ini yang penting barangkali untuk kita semuanya ya, untuk saya sendiri atau untuk teman sejawat semuanya. Jadi ketika kita melakukan tindakan, itu pre-treatment harus kita secara administrasi, kita harus melihat STR apakah sudah punya, SIP tentunya ya, SIP harus punya, jangan coba-coba yang belum punya SIP kemudian praktek atau menggantikan praktek seseorang dokter teman sejawatnya, ini harus hati-hati. Nah, melakukan informed consent ya pada pasal 45 Undang-Undang Praktek Kedokteran, kemudian menyimpan rahasia kedokteran ini ya, dan terakhir adalah privilege kompetensi. Ini di Undang-Undang Rumah Sakit, di Undang-Undang Praktek Kedokteran, dan bahkan di MKDKI udah menerbitkan tentang pentingnya ya melakukan telahan terhadap disiplin kedokteran terkait dengan kompetensi. Apakah informed consent aja udah cukup secara administratif? Tentunya tidak. Karena apa? Pada saat kita melakukan terapi atau treatment, ya kita harus taat pada standar prosedur operasional, kemudian standar pelayanan medik, dan standar profesi. Kalau di rehabilitasi medik mungkin udah ada di Perdosri ya, tentang standar profesi. Dan jangan lupa, pasca treatment, ini dievaluasi tindakannya, apakah ini ada masalah atau tidak. Contoh, kalau di rehab melakukan diatermi ya, ada nggak terjadi sesuatu, lebam atau apa, lepuh ya. Traksi juga mestinya ini harus ada informed consent. Sampai sekarang traksi mungkin nggak banyak yang bermasalah, tapi suatu saat ada masalah ini juga kita harus hati-hati. Kita harus taat terhadap SPO, SPM, dan standar profesi. Ya, kemudian bagaimana pencegahannya? Karena dokter dan pasien ini merupakan subjek hukum, tentunya mempunyai kesamaan hak yang sama, yang dalam bahasa hukum dikatakan equality before the law. Di sini harus ada komunikasi yang baik antara dokter dengan pasiennya. Tentunya dokter melakukan tindakan dengan niat baik, ya, yang pada ujungnya pada tatanan moral. Tatanan moral di sini adalah etika. Jangan sampai ada pelecehan terhadap pasien. Karena ini terjadi di Surabaya waktu itu ya. Ada seorang ibu-ibu habis dioperasi, kemudian dipasang EKG yang ternyata katanya perawatnya melakukan hal yang kurang baik. Nah, ini juga menyangkut ya etika. Jadi dokter juga mungkin udah sangat dimengerti, ada pedomannya tentang etika ya. Rehabilitasi medik juga ada panduannya tentang etika. Ini mohon nanti dibaca sama-sama. Jadi komunikasi harus baik. Bagaimana bila terjadi sengketa? Maka kita nggak usah panik, kita tenang saja ya. Kemudian kalau ada pengaduan tentunya lapor ke manajemen dengan komite medik akan berinteraksi ya. Pada dasarnya kita mendahulukan negosiasi atau mediasi dan tentunya perdamaian yang penting ya. Jadi ini ada dua, negosiasi apabila tidak ada pihak ketiga sebagai mediator, tapi kalau ada mediator, diperlukan mediator, maka mediasi ini sangat dikatakan seperti itu ya. Nah, bagaimana penyelesaian sengketa? Penyelesaian sengketa ada di pengadilan maupun yang di luar pengadilan. Nanti yang litigasi ini barangkali akan disampaikan Dr. Niru ya, Dr. Niru SHMH nanti akan membahas banyak tentang sengketa medik di jalur litigasi. Saya barangkali akan sharing ilmu pengetahuan aja tentang mediasi.
Ini undang-undangnya ada pada nomor 30/99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Mohon izin Dokter Rival, apakah bisa istirahat dulu? Ada adan ya Dokter Rival? Iya Dok, silakan Dok. Kita off sejenak Dok, sambil nunggu azan Dok. Lanjut lagi Dok, azannya sudah selesai Dok. Adan belum selesai, nggak apa-apa dilanjut? Nggak apa-apa Dok. Oke, baik ya, kita lanjutkan sesuai dengan moderator. Jadi ini agak banyak nih Dokter Rival, mohon izin ya. Jadi sengketa medik yang akan dibicarakan ini adalah yang non litigasi ya, di luar pengadilan dengan mediasi tentunya. Ya, ini mediasi. Jadi mediasi menurut Collins English Dictionary adalah menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan. Menurut peraturan Mahkamah Agung nomor 1 ya tahun 2016, mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk meroleh kesepakatan. Tentunya di sini ada mediator ya. Ini dasar hukumnya jelas Undang-Undang Arbitrase dan Perma nomor 1 tahun 2016. Nah, kemudian tentang kesehatan ya. 36 tahun 2009 pasal 29 bahwa tenaga kesehatan yang diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesi itu diselesaikan terlebih dahulu dengan mediasi. Ya. Kita lanjutkan. Rumah sakit juga, Badan Pengawas Rumah Sakit mengatakan bahwa pengaduan ya apabila penerima pengaduan maka diselesaikan dengan cara mediasi. Jadi mediasi adalah bisa dibuat oleh kita untuk menolong artinya memfasilitasi teman kita yang bermasalah dalam sengketa medik ya. Jadi ini mediasi juga pasal 4 ya, semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan putusan dan perlawanan pihak berperkara juga ini dilakukan mediasi. Ya, ini nanti mungkin Dokter Niru akan menambahkan banyak dari pengalaman praksis dia. Tahapannya yaitu apabila dilakukan negosiasi kemudian mediasi ya dengan melibatkan pihak ketiga ada deadlock, maka dilanjutkan gugatan perdata ke pengadilan. Di pengadilan juga masih tetap dianjurkan untuk perdamaian tentunya namanya deading ya untuk dilakukan mediasi. Baru misalnya terjadi gagal maka lewat jalur hukum ini adjudikasi. Ya nanti banyak disampaikan oleh Dokter Niru. Nah, bagaimana perlindungan hukum terhadap dokter? Jadi dokter tidak serta-merta tidak dilindungi, masih ada perlindungan hukum menurut Undang-Undang Praktek Kedokteran pasal 50. Dokter ya mendapat perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan prosedur operasional. Jadi ini harus kita pegang ya SOP, SPM dan standar profesi. Nah, kalau misalnya dokter ada insiden tentunya nggak buru-buru ke pengadilan, kita ke MKDKI dulu lah kalau ada masalah etik ke MKEK. Jadi intinya bahwa dokter ini melakukan upaya maksimal, namanya in spanning verbim tennis, bukan menjanjikan hasil ya, tapi berupaya agar maksimal. Ini namanya kalau hasil namanya in spanning resultant. Ini yang tidak dikerjakan oleh dokter, jadi hanya melakukan upaya maksimal. Ya, jadi ini bagaimana tentang tanggung jawab hukum ya pada ini Undang-Undang Rumah Sakit. Jadi Undang-Undang Rumah Sakit mengatakan baru rumah sakit bertanggung jawab pasal 46 nih terhadap semua kerugian yang ditimbulkan oleh kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan termasuk dokter di sini. Ini ada beberapa pasal yang memang merupakan pasal yang harus menjadi acuan oleh dokter. Misalnya pasal-pasal ISIP, pasal 36 tentang Undang-Undang Praktek Kedokteran, kemudian tentang pelayanan, standar pelayanan, informed consent, ya, rahasia, kemudian kendali mutu biaya dan pelayanan medis yang sesuai standar profesi dan operasi. Ini semuanya merupakan prestasi. Orang-orang perdata bilangnya ini prestasi karena kalau ini dilanggar maka dikatakan one prestasi begitu. Kapan ada tanggung jawab hukum terhadap dokter? Jadi kalau di sini tadi dikatakan bahwa dokter dan pasien ini mempunyai hubungan hukum yang equality before the law, artinya mempunyai hak yang sama, ini akan ada tanggung jawab ketika ada kerugian terhadap pasien. Ya, nah tanggung jawab ini biasanya ya tentunya kalau ada kerugian harus bertanggung jawab
nanti dipertanggungjawabkan secara penegakan hukum. Namun sebelumnya kan nanti ada MKDKI, MKEK yang akan melihat apakah memang dokter ini melanggar atau tidak ya. Kalau polisi barangkali mestinya sih polisi terakhir ya. Nanti kalau di MKDKI udah ada kesimpulan baru polisi bisa masuk. Tapi umumnya sekarang bisa dua-duanya dilaporkan. Ya ini tentang kelalaian ya tadi dikatakan ini barangkali tentang pidana ya. Kalau tadi perdata ini pidana, jadi kalau misalnya ada kesalahan baik kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan dokter ya, apalagi sampai meninggal, ini udah melanggar terhadap pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 359, 360 ya, kalau mati 39, 359, kalau meninggal 360. Ini akan polisi akan masuk dengan delik umum ya, bukan delik aduan lagi, kemudian dari polisi kejaksaan pengadilan dan akhirnya dilakukan di pengadilan ya, bisa banding, kasasi atau peninjauan kembali. Ini sangat panjang perjalanannya. Jadi nggak enak lah kalau dokter sampai masuk ke ranah sini, ini sangat tidak enak ya, mungkin bisa prakteknya jadi morat-marit nanti ya. Walaupun nanti ada pembelaan. Ya, ini beberapa slide terakhir nih, slide terakhir ya. Sebagai penutup, jadi dalam melakukan praktek kedokteran tentunya pertama ya mempunyai kompetensi sesuai dengan Undang-Undang Praktek Kedokteran. Yang kedua, memberikan pelayanan kepada pasien, mengutamakan etika dan disiplin. Ya, etika ini tentunya kita punya bukunya, Perdosri. Dan yang ketiga, mengamalkan ilmu dengan itikat baik, dengan upaya maksimal, ya kita berusaha saja. Bukan berarti kita memberikan janji untuk sembuh, tapi kita berupaya. Yang keempat adalah bila terjadi konflik, utamakan dengan pendekatan mediasi. Dari saya itu aja sharing yang bisa disampaikan dalam waktu yang sekian puluh menit. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf. Terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Dr. Dedi untuk pemaparan materinya yang menarik dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, ini dari kolom chat ini saya belum mendapatkan pertanyaan dari teman-teman sejawat sekalian. Dok, mohon izin dok, ini sambil menunggu pertanyaan masuk, mungkin teman-teman masih berpikir mencari kasus-kasus yang menarik yang bisa dijadikan bahan pertanyaan. Sambil menunggu pertanyaan yang masuk dok, ini kita lanjutkan dulu dok untuk ke narasumber berikutnya. Oh ya, siap, baik dokter. Jadi mohon maaf, kita tetap standby ya dok ya, nanti di akhir narasumber yang kedua, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan atau diskusi-diskusi yang diberikan oleh teman-teman dari Perdosri Jaya, dok. Siap, dokter. Terima kasih. Terima kasih, dokter. Baik, berlanjut untuk narasumber yang kedua. Beliau adalah pengacara yang aktif, membantu para tenaga medis yang menghadapi masalah hukum di pengadilan. Nama lengkap beliau adalah Dr. Niru Anita Sinaga, SH, MH. Tempat tanggal lahir, LBN Pangabean Taput, 27 Oktober 1965. Riwayat pendidikan beliau, S1, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, di Medan, lulus tahun 1991, kemudian S2, program studi Magister Hukum, Universitas Jayabaya Jakarta, lulus tahun 2009. Kemudian S3, program studi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Jayabaya, lulus tahun 2015. Karir beliau saat ini sebagai konsultan hukum perusahaan dan pimpinan Law Office Dr. Niru Anita Sinaga, SHMH and Partners sejak tahun 2010. Kemudian beliau sebagai dekan dan dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Dirgantara
Marsekal Surya Dharma atau Unsurya Jakarta. Kemudian sebagai co-promotor disertasi pada program Ilmu Hukum Universitas Borobudur. Dosen tidak tetap S1 dan S2 beberapa universitas di Jakarta. Kemudian pemateri berbagai seminar dan simposium di bidang hukum dan telah menerbitkan 28 jurnal baik nasional maupun internasional dan 2 buku di bidang hukum. Baiklah, kepada Ibu Dr. Niru, waktunya 20 menit untuk pemaparan materinya. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Bu Dr. Niru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pasangan. sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat malam Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan malam hari ini kepada yang terhormat Ketua Perdo Srijaya, Dr. Laura, Ketua PB Perdosri, Dr. Tirja, kemudian Ketua Panitia Dr. Amendi Nasution, juga kepada Dr. Eka Puji Hartanto Paul. Saya tidak akan memperkenalkan diri karena tadi sudah dibacakan CV-nya. Sesuai topik malam hari ini, yaitu tentang sengketa medis bila berakhir di peradilan, maka malam hari ini saya akan menyampaikan materi tentang penyelesaian sengketa medis di Indonesia. Mohon maaf materinya agak banyak karena saya menyajikannya mulai dari hal-hal umum dulu, tidak langsung ke penyelesaian di peradilan. Kenapa? Karena sebelum membahas tentang penyelesaian, alangkah baiknya kita ketahui dulu materi-materi secara umum. Mengingat waktu yang singkat, nanti jika ada pertanyaan yang tidak sempat dijawab atau dibahas bisa menghubungi saya lewat email, WA, atau telepon langsung. Baik, untuk menghemat waktu kita mulai saja. Silakan materinya tolong ditampilkan, Pak. Pembangunan kesehatan sangat penting. Hal ini sesuai dengan tujuan ya yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, di mana kesehatan itu merupakan hak asasi manusia, diwujudkan dalam berbagai upaya, salah satunya adalah lumayan Bapak dapat sertifikat. Kamu beli apa? Beli apa tuh? Pakai Bang Rahar. Halo. Tolong di-unmute. Boleh tolong di-mute untuk peserta Dalam yang penyelenggaraannya, peranan dokter sangat penting, tentu dilandasi ilmu pengetahuan, teknologi, kompetensi, dan lain-lain. Kemudian juga kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran berkembang sangat cepat, tidak seimbang dengan perkembangan hukum. Dokter dalam menjalankan prakteknya tentu tunduk pada ketentuan atau hukum yang berlaku, juga kode etik. Nah, saat ini berkurangnya kepercayaan masyarakat, terbukti dengan maraknya tuntutan hukum, perlu diatasi. Maka di dalam penyelenggaraannya diperlukan pengaturan yang jelas. Nah, asas dan tujuan di dalam Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran, bahwa kedokteran itu dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan didasarkan kepada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, perlindungan dan keselamatan pasien. Sedangkan tujuannya memberikan perlindungan kepada pasien
mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis. Lanjut. Lanjut. Ya, dasar hukum penyelesaian sengketa medis ya. Di sini ada banyak ya peraturan perundang-undangannya. Silahkan nanti Bapak Ibu baca sendiri aja untuk menghemat waktu. Lanjut. Lanjut. Ya. Hal-hal penting dalam penyelenggaraan praktik kedokteran ya. Salah satu adalah tentang informed consent. Kenapa ini harus kita bahas? Karena ini nanti sering ada kaitannya di dalam terjadinya sengketa medis ya. Informed consent itu adalah suatu atas dasar informasi dan penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Hal ini diatur ya di dalam praktik kedokteran, ya tenaga kesehatan dan lain-lain. Setiap tujuan bisa tertulis maupun lisan, ya. Lanjut. Ini skemanya. Lanjut. Nah, kemudian tentang perikatan hubungan hukum pasien dengan dokter, ya, di mana hubungan karena kontrak terapeutik, ya, kemudian hubungan karena undang-undang. Kalau kita berbicara tentang hubungan karena kontrak, ya, kontrak melahirkan perikatan, ya, perikatan itu adalah hubungan, berarti ada timbul hak dan kewajiban. Tentu di dalam berbicara tentang kontrak, kita juga akan membahas tentang syarat sahnya kontrak 1320, ya. Asas-asasnya, terutama asas yang berkaitan, asas legalitas, keseimbangan, tepat waktu, kejujuran, dan lain-lain. Kemudian tentang bentuk perikatan atau hubungan antara pasien dan dokter, ya, ada yang disebut dengan perikatan usaha, inspanning per bintenis, perikatan hasil, resulted per bintenis. Kemudian hak dan kewajiban dokter, ya. Kenapa harus kita bahas? Biar sama-sama tahu apa hak dokter, apa kewajibannya, demikian juga dengan pasien. Kenapa? Masalah nanti timbul karena di satu sisi misalnya si dokter nggak melakukan kewajibannya yang merupakan hak si pasien, itulah yang pemicunya, ya. Ini juga tidak akan saya bacakan semuanya, ya. Yang penting saya tegaskan adalah tentang kewajiban pasal 51. Jika sudah dilakukan kewajiban ini dengan baik, ya, sebenarnya kalau timbul pun permasalahan, Bapak Ibu tidak perlu panik, tidak perlu takut, ya. Sepanjang apa yang merupakan kewajibannya ini sudah dilakukan dengan baik. Lanjut. Kemudian tentang hak dan kewajiban pasien, ya. Ini juga tidak saya jelaskan lagi satu persatu, ya. Tetapi kadang-kadang juga timbul masalah karena si pasien sendiri tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, ya. Misalnya nih, memberikan informasi yang lengkap dan jujur, ya. Kadang pasien itu tidak terbuka. Sama halnya dunia advokat juga demikian. Kalau kliennya tidak terbuka, maka kami juga akan susah menangani suatu perkara, ya. Kemudian mematuhi nasihat dan petunjuk dokter, ya. Kadang-kadang ada juga pasien yang bandel, sudah dibilang jangan makan ini, jangan lakukan ini, tetapi tetap juga giliran ada masalah, langsung nanti yang dicari adalah penyebabnya atau karena dokternya tidak berhasil, ya. Yang lainnya Bapak Ibu nanti silahkan baca sendiri. Lanjut.
Kemudian tentang rekam medis. Rekam medis ini ya juga sangat penting ya. Hal ini bisa kita lihat di dalam undang-undang tentang praktik kedokteran ya, tenaga kesehatan ini juga dibahas. Berarti hal ini sangat penting ya. Kemudian kegunaannya apa? Kegunaannya itu bisa dari aspek administrasi, medis, hukum, keuangan, penelitian, pendidikan, dan dokumentasi. Ya, yang mau saya jelaskan adalah kalau kita berbicara dari segi hukum, ya, untuk adanya jaminan kepastian hukum dan keadilan, ya, dalam menegakkan hukum, bisa nanti kita jadikan sebagai bahan bukti. Kemudian harus dibuat secara tertulis, lengkap, jelas, dan lain sebagainya. Silahkan nanti dibaca sendiri. Lanjut. Kemudian rahasia medis. Rahasia kedokteran, data dan informasi tentang kesehatan seseorang yang diperoleh, ya, maka harus dijaga kerahasiaannya. Ya. Kemudian yang harus juga digarisbawahi, semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kedokteran dan atau menggunakan data dan informasi tentang pasien wajib menyimpan rahasia kedokteran. Ya, di sana ada kata semua pihak. Kemudian tentang apakah bisa dibuka rahasia medis atau rahasia kedokteran ini? Bisa. Tentu ini ada persyaratan-persyaratan tertentu. Lanjut. Nah, kemudian tentang sengketa medis. Sengketa medis itu dalam hal ini kita fokuskan adalah sengketa antara dokter dengan pasien. Biasanya apa yang dipersengketakan? Biasanya yang dipersengketakan itu adalah hasil akhir, ya. Mereka tidak melihat, tidak memperhatikan atau mengabaikan prosesnya. Kemudian sengketa itu dapat berupa apakah karena pelanggaran etika, disiplin, hak, dan kepentingan masyarakat. Apa ciri-cirinya? Ada hubungan hukum, ada kelalaian, objeknya tentu tentang upaya penyembuhan, dan ada pihak yang dirugikan dalam hal ini pasien. Kemudian faktor-faktor terjadinya sengketa medis, ya. Kok kamu nggak di-mute ya? Melakukan apa yang menurut kesepakatan tidak seharusnya dilakukan, ya. Jadi di sini 1, 2, 3 ini, ya, Dewan prestasi, ya. Kemudian faktor lainnya itu adalah tentang komunikasi. Jadi saya pilih dari beberapa faktor ini, saya jelaskan yang apa yang menurut saya itu agak perlu digarisbawahi, faktor komunikasi. Kenapa? Kadang-kadang cara dan kualitas juga mempengaruhi, ya. Komunikasi yang baik, ya. Kadang-kadang walaupun ada masalah karena komunikasinya baik, maka masalah itu tidak berlanjut. Tetapi kalau komunikasinya tidak baik, nah ini dia nanti yang jadi tambah rumit, ya. Kemudian juga perbedaan persepsi. Contoh, untuk memaknai malpraktik aja bisa terjadi perbedaan. Kemudian tentang kesenjangan harapan, ya. Hanya saya pilih beberapa, ya. Kadang-kadang si pasien itu kepercayaannya itu kepercayaan yang berlebih, ya. Sehingga harapannya itu juga kadang terlalu tinggi. Kadang lupa bahwa dokter itu juga manusia, ya. Kemudian pihak yang merasa dirugikan telah menyampaikan rasa tidak puasnya, tetapi lambat direspon atau kadang dicuekin, ya. Ini saya mau kasih contoh. Kebetulan saya juga konsultan hukum di rumah sakit, ya. Saya selalu tekankan kalau ada masalah langsung informasikan ke saya atau ke yang bisa nanganin di rumah sakit. Kenapa? Karena kalau kita nanti lama menanggapinya, maka nanti si pasien keburu curhat, ya,
ngomong kemana-mana, lalu nanti ada yang ngomporin juga, maka nanti tambah susah di dalam penyelesaiannya. Jadi begitu ada bibit masalah, begitu ada permasalahan, cepat-cepat cari solusinya, biar bisa lebih mudah untuk diselesaikan. Kemudian tentang perkembangan dalam masyarakat, antara lain iptek, pengaruh info yang tidak valid di medsos itu juga sangat mempengaruhi, ya. Kemudian lemahnya kepercayaan, ya. Itu antara lain dari faktor-faktor ini yang saya jelaskan. Lanjut. Kemudian tentang malpraktik, ya. Walaupun pembatasan tentang malpraktik ini belum jelas, masih kabur, masih banyak pendapat-pendapat, ya. Namun kalau kita berbicara tentang malpraktik, ya, artinya praktik kedokteran yang salah, yang tidak tepat, menyalahi undang-undang atau kode etik. Jadi saya ambil yang netralnya aja, saya ambil pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kemudian jenis-jenis malpraktik itu ada yang murni, ya, ada juga malpraktik etik. Tapi kalau yang murni ini, ya, jarang sekali terjadi, ya. Kemudian tentang kategorinya adalah malpraktik kriminal, ya. Kemudian ini berkaitan dengan KUHP, kemudian sipil itu yang berkaitan dengan keperdataan, kemudian etik menekankan pada kode etik yang bersumber pada nilai etika, dan medis, kelalaian yang terjadi karena tindakan tertentu yang tidak dilakukan. Kemudian tindakan yang digolongkan malpraktik itu silahkan nanti Bapak Ibu baca sendiri aja. Nah, teori-teori malpraktik. Teori pelanggaran kontrak. Kenapa kita harus bahas? Kontrak itu adalah merupakan dasar, ya, terjadinya hubungan antara dokter dan pasien itu setelah ada informed consent, ya. Kecuali ada memang pengecualian tanpa informed consent, ya. Misalnya pasiennya nggak sadar, di bawah umur, dan lain-lain. Kemudian teori perbuatan yang disengaja. Ini tadi saya sudah sampaikan jarang terjadi. Kemudian teori kelalaian. Nanti teori kelalaian ini akan kita bahas di slide selanjutnya. Kemudian tentang elemen-elemen yuridis tindakan malpraktik, ya. Ini juga dilewatkan saja. Teori pembelaan malpraktik. Kalau ini sebentar saya mau jelaskan teori pembelaan karena ini nanti ada juga kaitannya. Kalau terjadi masalah, tolong ya. Teori pembelaan malpraktik, ya. Pertama, teori kesediaan pasien untuk menerima risiko. Artinya setelah dijelaskan semua seluk-beluk penyakitnya, ya, pasien menerima dan memahami, lalu menandatangani dan mau menerima risikonya, berarti tidak akan terjadi permasalahan. Kemudian si pasien ikut serta dalam melakukan kelalaian. Apa maksudnya? Ya, apa maksudnya? Ya itu tadi sudah dilarang, sudah dinasihati, tetapi tetap dia melakukan suatu tindakan yang menimbulkan efek samping, ya. Kemudian adanya perjanjian untuk membebaskan diri, ya, di kontrak itu misalnya di kontrak operasi itu ditulis, ya, tidak akan menuntut, ya, misalnya. Kemudian adanya aturan Good Samaritan, artinya pertolongan gawat darurat. Itu dilakukan demi kemanusiaan, ya. Tujuannya itu murni. Artinya kalau nggak segera diambil tindakan bisa berakibat fatal, ya. Kemudian pembebasan atas tuntutan jika timbul masalah akan diselesaikan dengan perdamaian, ya. Sudah jelas-jelas dibuat di kontraknya. Kemudian tanggung jawab hukum dalam malpraktik, ya. Kalau kita berbicara tentang tanggung jawab, yaitu tanggung jawab keperdataan, ya, kaitkan dengan prestasi dan perbuatan melawan hukum. Kemudian tanggung jawab kepidanaan, ya. Kemudian tanggung jawab administrasi, ya. Unsur-unsurnya ada tadi kesengajaan,
walaupun itu jarang sekali terjadi, ada karena kelalaian. Lanjut. Kategorinya ya, ini juga di ini aja. Lanjut aja. Nah, kriteria seorang disebut lalai, ya. Ada sikap kekurang hati-hatian, sombrono, teledor. Kemudian dokter melakukan tindakan medis di bawah standar profesi. Dokter melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan, tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan, mengakibatkan kerugian, ya. Tolak ukurnya apa? Bertentangan dengan hukum, ya. Akibatnya itu sebenarnya bisa dibayangkan, akibatnya dapat dihindari, dan perbuatannya itu dipersalahkan. Kemudian tentang penyelesaian sengketa medis, ya. Penyelesaiannya, ini sebenarnya yang merupakan yang penting di materi saya, ya. Kalau kita berbicara tentang penyelesaian sengketa medis, ya, penyelesaian melalui lembaga profesi dan non-profesi, non-profesi itu ada yang di luar pengadilan atau non-litigasi dan dalam pengadilan atau litigasi. Penyelesaian melalui lembaga profesi, ya, saya tidak akan jelaskan lagi. Kenapa? Karena saya sangat yakin Bapak Ibu sebagai seorang dokter sudah sangat mengerti dan memahami tentang penyelesaian lewat lembaga profesi ini. Kemudian penyelesaian lembaga non-profesi, yaitu penyelesaian secara perdata, ya, pidana, dan administrasi. Nah, kemudian tentang penyelesaian sengketa medis secara perdata, ya, bisa secara non litigasi, arbitrase. Lanjut. Alternatif penyelesaian sengketa, ya, konsultasi, mediasi. Nah, mediasi, tentang mediasi, ya, kalau kita berbicara tentang mediasi, ya, perlu juga kita di dalam mencari mediator itu yang ahli di bidang medis tentunya dan hukum. Kenapa? Karena inti mediasi itu adalah untuk win-win solution, artinya sama-sama menerima yang terbaik, ya, duduk bersama. Nah, berarti mediator yang baik itu yang seperti apa? Yang menguasai semua tahapan dengan baik, ya. Kemudian kemampuan untuk mempertemukan keinginan kepentingan para pihak. Artinya walaupun tadi yang nomor 1 sudah dipenuhi, tetapi yang kedua ini nggak dipenuhi, percuma juga. Mencari titik temu, ya. Kemudian mampu memformulasikan dengan kalimat yang ringkas, biar gampang dipahami, ya. Kemudian mampu penerapan prinsip tegas hukum yang berlaku, menuangkan pekerjaan kesepakatan mutlak. Kelebihannya apa? Kelebihannya itu sangat banyak, ya. Penyelesaian secara damai, tepat, efektif, ya, dan lain-lain. Kemudian tentang konsiliasi, di ini aja, dilanjutkan aja. Penilaian ahli dilanjutkan. Kemudian penyelesaian sengketa konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, ya, sebenarnya di dalam prosesnya itu juga dia menerapkan alternatif penyelesaian sengketa, ya. Lanjut. Nah, kemudian litigasi, ya. Litigasi. Kalau tadi kita berbicara non litigasi, sekarang kita berbicara tentang litigasi. Ya. Melalui jalur peradilan perdata di peradilan umum. Tentu semua ini ada kaitannya dengan materi yang sudah saya sampaikan tadi. Dasarnya apa? Dasar hukumnya untuk membawakan ini adalah contohnya pasal 32 tentang Undang-Undang Rumah Sakit, ya, pasal 66 tentang praktik kedokteran, kemudian pasal 1238, 1239, 1365, 1366 KUH Perdata, ya. Jadi gugatannya itu bisa one prestasi, bisa juga perbuatan melawan hukum,
Kemudian penggugat dibebani dengan kewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya. Tergugat berhak untuk mematahkan dalil-dalil yang dikemukakan. Masing-masing pihak secara aktif mengupayakan bukti-bukti yang diperlukan. Nah, ini dia alurnya, di mana penggugat akan mengajukan gugatan, kemudian si tergugat memberikan jawaban, kemudian penggugat memberikan replik, tergugat memberikan dupliknya, lalu pembuktian, ya, pembuktian untuk penggugat dan tergugat. Nah, di dalam pembuktian ini perlu Bapak Ibu ketahui, disinilah pentingnya nanti keterangan ahli, ya, keterangan ahli. Biasanya kalau kasus-kasus yang berkaitan dengan profesi dokter ini, saya selalu bilang sama dokternya, dok, nanti usahakan ya biar ada ahli, ya. Kenapa? Itu sangat membantu. Kemudian kesimpulan oleh penggugat dan tergugat, lalu putusan pengadilan negeri, kemudian jika ada yang tidak puas maka akan ada banding, ya, bisa penggugat bisa tergugat, kemudian ada putusan banding, ya, lalu kasasi, lalu putusan kasasi, bahkan bisa juga sampai peninjauan kembali, ya. Kalau ada misalnya novum di sana, lalu putusan peninjauan kembali. Penyelesaian sengketa medis secara pidana, ya. Pasien membuat LP, telah terjadi tindak pidana atas dirinya, berkaitan dengan tindak pidana bidang kesehatan, baik yang diatur di dalam KUHP maupun di luar. Tanggung jawab hukum timbul setelah dapat membuktikan terjadinya malpraktik. Artinya ada dulu pembuktian, ya. Kemudian pasal-pasal yang ada kaitannya, yang relevan dengan masalah ini, pasal 322, pasal 344, pasal 346 sampai 349, 351, 359 sampai 361. Kemudian juga di dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran juga pasal-pasal terkait adalah yaitu tentang surat tanda registrasi, melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki izin, penipuan, pemalsuan surat tanda registrasi dan surat izin praktik, tidak memasang papan nama, ya, mempekerjakan dokter, tidak memiliki surat izin, ya. Lalu tahapannya seperti apa? Tahapannya secara singkat adalah membuat laporan atau pengaduan tentang adanya suatu tindak pidana. Lalu nanti akan ada klarifikasi. Kemudian proses penyelidikan. Nanti akan dipanggil pihak-pihaknya, pembuatan berita acara klarifikasi, lalu dipanggil saksi-saksi. Nanti jika disimpulkan ada dugaan tindak pidana, maka dia nanti akan ditingkatkan ke penyidikan di kepolisian. Setelah itu nanti sudah lengkap, baru penuntutan di kejaksaan, baru masuk ke persidangan. Tahapan-tahapan di persidangan, pembacaan surat dakwaan, lalu eksepsi, tanggapan jaksa penuntut umum, putusan sela, pembuktian, pembacaan tuntutan, pembacaan pembelaan, pembacaan replik, pembacaan duplik, dan pengucapan putusan. Nah, kemudian penyelesaian sengketa medis secara administrasi tata usaha negara melalui peradilan administrasi tata usaha negara. Pada prinsipnya sama dengan jalur peradilan perdata, tetapi ada tambahan bahwa proses dismissal itu maksudnya bahwa sengketa kedua belah pihak akan dinilai oleh hakim dulu pada proses ini apakah sengketa ini layak diteruskan ke pengadilan tata usaha negara, ya. Contohnya ini kalau misalnya berkaitan tentang pemberhentian atau pencabutan izin praktek. Lanjut, terakhir.
Nah, tadi kalau ada pembuka, ya. Sekarang penutup. Seluruh peraturan perundang-undangan terkait sengketa medis dipahami dengan baik, ya. Tadi kalau kita berbicara tentang peraturan perundang-undangan, di slide kelima itu tadi banyak sekali saya kasih, ya. Itu sebenarnya kalau Bapak Ibu baca, kalau sempat dibaca pelan-pelan, itu sangat baik. Kemudian laksanakan tugas sungguh-sungguh, ya. Lebih berhati-hati dan bertanggung jawab sesuai dengan SPO atau SOP, kode etik profesi dan ketentuan perundang-undangan, biar aman, ya. Jika timbul masalah segera atasi dengan musyawarah, duduk bersama mencari solusi untuk kepentingan bersama, ya. Ini juga nanti kalau misalnya terlambat seperti yang saya bilang tadi, bisa jadi apa ya? Itu yang pemicu membuat tambah rumit. Mediasi penyelesaian sengketa medis yang direkomendasikan. Ini sedikit saya mau berbagi pengalaman menyangkut bagaimana lelahnya berperkara kalau sampai nanti ke persidangan. Sudah lelah, stres, lama, tidak nyaman, ribet, uang habis, kesehatan terganggu. Biasanya dokter itu sibuk banget. Tapi kalau sudah dihadapkan seperti ini, bagaimana mau bisa lagi mikirin pekerjaannya, ya? Apalagi kalau sudah sempat dimuat di media, bisa jadi bulan-bulanan, ya. Artinya tidak menguntungkan, merugikan reputasi yang telah dibangun selama ini. Apakah saya pernah menangani kasus seperti ini? Ada beberapa kasus, ya. Kemudian, jika pasien menempuh jalur hukum, segera tentukan pilihan. Apakah mau dihadapi sendiri atau pakai lawyer, ya. Tentu kalau mau pakai lawyer itu harus yang menguasai di bidang hukum dan kedokteran, ya. Kenapa? Untuk memudahkan nanti di dalam penanganan kasus Bapak Ibu, ya. Bagaimana mencari lawyer? Sebenarnya tipsnya itu mencari itu adalah yang membuat Bapak Ibu nyaman, bisa teman berdiskusi, bisa menenangkan pikiran, ya. Kadang-kadang apa ya? Dokter itu sama kayak kami juga kalau sakit, ya. Pikiran itu udah langsung kemana-mana, udah mikirin yang berat-berat banget. Padahal menurut dokter itu penyakit nggak terlalu parah. Begitu juga dengan dokter. Sebenarnya kasus yang dia alamin itu nggak seberat yang dibayangkan, tetapi pikiran dia udah sangat apa ya, sangat terganggu. Nah, tadi ya artinya itu dokter itu kadang-kadang dia langsung membayangkan yang berat-berat aja. Saya selalu bilang sama klien saya, dokter kan sudah mempercayakan ke saya dan tim. Dokter pikirkan aja yang lain. Tapi sebentar-sebentar sudah ditelepon lagi, di WA lagi, tapi Bu, saya bilang begini, saya juga kalau misalnya berobat, ya, dokternya sudah kasih resep, sudah kasih obat, saya tinggal menunggu prosesnya. Dokter juga buat seperti itu, sehingga dokter itu bisa berkurang bebannya. Untuk apa bayar lawyer itu mahal, kalau memang itu juga semua dokter yang memikirkan, ya. Akhirnya apa? Bukan berarti masalah itu nggak ada, tetapi itu setidaknya bisa menenteramkan, bisa membuat dia agak lebih adem sedikit. Ya, kemudian jangan panik dan takut, hadapi dengan tenang. Ikuti setiap proses dengan baik. Siapkan semua bukti, ya. Percayakan pada lawyer, jangan lagi dipikirin. Yang penting bukti-bukti untuk mendukung ini siapkan semua, ya. Kadang-kadang saya, dok coba ingat lagi, ada nggak ini, ada nggak ini, ada Bu, coba ingat lagi, ada nggak ini. Kadang-kadang masih ada lagi Bu, ada, ya. Kenapa? Semakin banyak bukti-bukti yang dimiliki, maka kami juga akan semakin dimudahkan di dalam menanganinya, ya. Kemudian yang terakhir itu keterangan ahli yang sangat membantu, ya. Keterangan ahli sangat membantu. Kalau ditanya saya, kalau Ibu nangani perkara yang berkaitan dengan masalah profesi kedokteran, apakah Ibu selalu bilang usahakan ada ahli? Ya, selalu.
kasus-kasus yang saya tangani, saya bilang, dok, jauh-jauh hari saya udah bilang, usahakan ya, biar ada nanti ahli, ya. Kenapa itu sangat membantu, ya? Nanti itu menguatkan, ya. Itu merupakan pertimbangan-pertimbangan yang baik yang didapatkan nanti oleh majelis di dalam mengambil putusan. Itu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu, ya, karena waktunya yang sangat sedikit, ya. Jadi saya kecepatannya itu terlalu cepat karena saya udah dibatasin dengan waktu, ya. Karena materinya agak luas, nggak bisa langsung proses di peradilan, nggak bisa. Harus mulai dari yang umum. Demikian, terima kasih. Baik, lagi, ya. Untuk Bu Dr. untuk paparan materi yang menarik dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk pada kolom diskusi yang sudah kami pilihkan. Kita mulai dari pertanyaan pertama dari Dr. Laura Jaurantina, SPKFR. Beliau dari Rumah Sakit Pondok Indah. Jadi pertanyaannya untuk Dr. Dedi dan Ibu Niru. Beliau mungkin sering mengalami bila ada pasien yang datang ke tempat praktik seorang dokter, tetapi ketika sudah masuk pintu tempat praktek, pasien sudah memperlihatkan tingkah laku yang tidak baik, misalnya marah-marah. Mungkin pasien VVIP, mungkin Bu Nirul sering seperti itu. Apakah kita sebagai dokter boleh menolak pasien tersebut untuk diperiksa atau bagaimana yang harus kita lakukan sebenarnya? Baik, mungkin kepada Dr. Dedi sebagai narasumber pertama bisa memberikan penjelasan. Iya, terima kasih. Selamat malam, Dr. Niru. Selamat malam, Dok. Ya, nanti mungkin ditambahkan oleh Dr. Niru ya. Baik, Dok. Jadi begini, Dr. Laura, kalau ada pasien marah-marah di rumah sakit, ya tentunya kita jangan menanggapinya dengan emosi lagi, dengan marah-marah lagi. Itu sama sekali tidak menyelesaikan masalah. Jadi kita tetap tenang ya, kita tetap tenang dalam arti kata masalahnya apa yang dikomplain oleh pasien. Yang sampai pasien marah-marah ini masalahnya apa, ya kan? Kalau misalnya masih kita tenang, kemudian bapaknya suruh duduk dulu ya, itu ada manajemen untuk menyelesaikan komplain ya, itu ada urutan-urutannya. Tapi upayakan kita tetap tenang, jangan terbawa emosi. Karena nanti kalau kita emosi, keluar kata-kata dari kita, kata-kata yang kita keluarkan itu bisa jadi dipegang oleh pasien. Sehingga pasien bisa memperkeruh kondisi tersebut ya. Oleh karena itu kita tetap tenang sampai betul-betul masalahnya selesai. Dari beberapa ilmu manajemen dibilang bahwa penyelesaian komplain yang seperti itu suruh duduk dulu, diberi minum, ditenangkan gitu kan, sampai cair masalahnya ya yang dikeluhkan oleh pasien. Tapi kalau selanjutnya pasiennya marah-marah kemudian jadi mukul-mukul, apalagi mukul dokternya, nah ini suatu delik yang harus dilaporkan kepada polisi, ya kan? Jangankan memukul ya, mengeluarkan kata-kata yang nggak baik saja, itu bisa menjadi laporan ke kepolisian. Begitu, karena pencemaran atau karena hal-hal yang kurang etika begitu. Begitu jawaban sementara dari saya. Silakan ditambahkan Dr. Niru. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Dedi. Sebenarnya Bapak Ibu apa yang disampaikan Dr. Dedi itu sudah sangat benar ya. Tapi ada yang mau saya tambahkan. Itulah kadang-kadang pasien ini ya, mereka lupa bahwa dokter itu juga manusia. Jangan karena dianggap kalau dokter itu demi kemanusiaan ini itu segala macam, akhirnya nggak punya perasaan lagi. Jangan jadi ke situ larinya. Padahal sesabar-sabarnya juga kalau memang sudah melebihi ya, seperti yang dibilang dokter Dedi tadi, kalau udah sampai sangat mengganggu kenyamanan, bukan hanya mengganggu kenyamanan terhadap dokternya,
tetapi mengganggu kenyamanan sekeliling juga, misalnya dia marah-marah, ngamuk-ngamuk, sehingga pasien-pasien yang lain juga ikut terganggu juga, ya, itu juga bisa terjadi. Kadang-kadang bukan hanya pasien yang di VIP aja yang marah-marah, Pak Rifali, ya, kadang-kadang pasien yang enggak di VIP juga marah-marah, udah dibilang nanti misalnya di IGD-nya itu orang lagi penuh banget, tetapi langsung marah-marah, ya, ini dulu, ya, sehingga dokter itu juga mana yang mau didahulukan, udah dibilang antri dulu, tetapi mau senaknya, habis itu langsung nanti dibilang apa, rumah sakit ini begini-begini pelayanannya segala macam. Memang, ya, kita juga harus tahu juga psikologi orang, tentu para dokter yang lebih tahu. Kadang-kadang si pasien atau keluarganya itu nggak ada niat sebenarnya untuk langsung marah-marah. Tetapi karena situasi, karena kepanikannya, itu yang membuat emosinya. Mohon maaf ya, saya harus netral. Kadang-kadang juga memang kalau ke IGD itu kadang-kadang, ini bukan selamanya. Ya, kadang-kadang juga dokter yang di IGD itu masih sempat ngobrol. Nah, kalau kayak gitu gimana nggak marah? Jadi kita lihat dulu sumber dia, penyebab kemarahannya itu apa? Apakah karena yang dihadapi itu yang mancing, atau karena memang dari si pasien atau keluarganya sendiri, ya. Memang tentu kita harus sebagai seorang dokter itu harus kita ya usahakan dulu yang terbaik dengan lembut, ya. Kenapa? Kalau kita berbicara nanti apakah bisa menolak, ya? Kalau secara etika, secara kode etik itu yang nggak bisa langsung menolak, tapi kita berusaha untuk membuat biar agak nyaman, dikasih dulu. Saya pernah ya ke satu rumah sakit ngelihat dokter, saya lagi antri, si pasien itu marah-marah, dokternya itu malah senyum, ya, malah senyum. Lama-lama si pasien itu malah nggak jadi marah-marahnya ngelihat senyum si dokter itu, ya. Nah, kemudian yang paling penting tadi, lihat kalau memang itu sudah di luar batas yang bisa kita toleransi, ya, sudah sangat mengganggu, maka ya mau tidak mau kita bisa beberapa alternatif, ya, bisa kita sarankan untuk ya datang lain waktu, atau misalnya kalau memang dia memaksakan suatu kehendaknya itu, atau mungkin kita bisa menyarankan untuk ke tempat lain, tapi secara halus. Itu menurut saya kalau sudah sangat mengganggu, atau kalau memang sampai mukul-mukul segala macam, ya udah itu mah sudah bisa diproses hukum. Pertama nanti panggilkan aja dulu ini bagian keamanan biar diamankan dulu, ditenangkan dulu sambil dikasih minum dulu begitu. Lalu nanti diproses, ya, sejauh mana perbuatannya itu sudah sangat tidak menyenangkan. Itu kira-kira Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya tadi yang dikasih Dr. Dedi sudah sangat jelas. Baik, terima kasih Dr. Dedi, Dr. Bu Niru. Untuk pertanyaan berikutnya ini dari Dr. Irwan, SPKFR, menanyakan mungkin pertanyaannya ke Dr. Dedi sebagai komite etik dari PB Perdosri. Adakah sejawat SPKFR yang terkena sengketa medis? Mungkin yang ditanya berapa banyak sampai saat ini? Kemudian pertanyaan berikutnya, bila ada sengketa medis yang sudah mengarah ke ranah hukum, siapakah yang berwenang untuk menyelidikinya? Apakah dari rumah sakit, EKDI, atau organisasi profesi? Kemudian apakah sanksi-sanksi hukum sengketa medis sudah diundangkan, seperti berapa besar ganti ruginya dan pidananya? Baik, mungkin dari Dr. Dedi dulu. Ya, terima kasih, izinkan saya menjawab. Begini Dr. Rifa, ya, sampai sekarang itu kasus hukum di teman-teman sejawat di kedokteran fisik dan rehabilitasi itu belum banyak. Mudah-mudahan sih tidak banyak ya. Mudah-mudahan tidak banyak. Jadi yang saya ingat itu ada satu. Saya nggak perlu disebutkan dokternya, saya nggak perlu sebutkan rumah sakitnya. Ya, ada satu kejadian memang
terapinya adalah terapi yang diberikan dengan diatermi ya sampai pasiennya lepuh. Kebetulan pasiennya pengacara nih, advokat nih, Dokter Niru. Jadi masalahnya jadi panjang ini ya. Akhirnya dilaporkan dan dia gugat secara perdata. Bukan pidananya dulu diambil, tapi perdatanya yang diambil. Namun demikian kita dari PB Perdostri itu sempat kita hadir ke rumah sakit yang bermasalah tersebut. Kemudian kita lihat, ketemu dokternya ya, kelihatannya sih dari sisi administrasi, izin praktek, kemudian SOP, kemudian SPM, standar profesi itu sudah dilaksanakan dengan bagus ya. Cuman memang ada gejala yang sifatnya ya itulah agak lepuh gitu ya. Tapi kemudian yang sangat disayangkan beberapa kali dilakukan mediasi ternyata enggak berhasil sehingga masuk ke ranah litigasi. Nah berikutnya enggak diikuti karena enggak ada laporan dari yang berbuat tersebut. Mudah-mudahan sih selesai ya dengan mediasi di pengadilan karena di pengadilan pun masih memungkinkan untuk terjadinya mediasi. Ingin tahu Dokter Rival berapa dia minta ganti ruginya? Ya, dia minta ganti ruginya adalah 10 miliar. Bayangkan ya. Praktek Dokter Noval Rival mulai lulus dokter SPKFR sampai sekarang saya nggak tahu apa Dokter Rival udah dapat tuh uang segitu gedenya ya. Jadi itu juga sangat-sangat disayangkan ya. Kalau dibilang standar nggak ada standarnya. Kadang-kadang mereka minta ganti rugi itu ada dua. Ada yang imaterial dan ada yang non material. Ada yang material dan non material. Bayangkan yang imaterialnya ini lebih tinggi dari yang materialnya. Luar biasa. Ini yang kita kadang-kadang mesti jangan sampai terjadi lagi yang hal-hal seperti itu. Kemudian ada kasus lain dilaporkan bukan pidana atau perdata, belum sampai ke ranah kepolisian, tapi memang ada komplain dari pasien. Kejadiannya di sana jauh ya. Saya nggak sebutkan juga ya. Kemudian yang terakhir adalah masalah etik juga ada. Kita kebetulan PB Perdostri sedang melakukan telah analisa, bahkan sudah ada yang diberikan peringatan tentang etik. Belum banyak, baru satu ya kejadiannya satu, enggak banyak. Mudah-mudahan ke depan dengan adanya malam ini diberikan virtual tentang mediko legal, semua teman SPKFR menelaah dengan seksama sehingga tidak melakukan hal-hal yang kurang berkenan di mata pasien. Dari saya itu Dokter Rival, misalnya mau ditambahkan tentunya Dokter Niru lebih banyak berpengalaman dari saya. Silakan Dok. Baik, sedikit saya tambahkan ya Dok ya. Tadi kan kalau berbicara tentang pelanggaran-pelanggaran itu tentu kan kalau etik kedokterannya itu ke MKEK ya, sedangkan keilmuannya ke MKDKI. Nah, yang mau saya tambahkan adalah tentang ganti rugi ya. Kalau kita berbicara ganti rugi seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Dokter Dedi, ganti rugi ini kalau kasus yang saya tanganin itu saya kadang-kadang kalau baca gugatannya itu ya, bukan langsung aduh dok hasilnya, saya langsung ketawa, ya ampun segitunya gitu ya. Karena menurut saya sangat tidak masuk di akal gitu. Tapi kan itu hak dia untuk menulis itu. Kenapa? Seperti kita ketahui gugatan materialnya, ya. Kenapa ada gugatan materialnya? Misalnya kalau si pasien itu taruhlah dia tulang punggung ya. Misalnya dengan tindakan dokter ini dia mengalami misalnya cacat atau yang lainnya sehingga dia tidak bisa berpenghasilan ya. Kalau memang itu benar-benar bisa dibuktikan ya, tentu banyak pun yang diinginkan ganti rugi itu pada akhirnya kan putusan itu di tangan hakim. Bagaimana hakim memberikan putusan? Tentu ya itu tadi dengan bukti-bukti, dengan pertimbangan-pertimbangan yang lain. Bapak Ibu jangan lupa ya bahwa hakim juga akan mendengarkan suara hati nuraninya. Suara hati nurani itu adalah asas ya, asas keadilan,
asas kepatutan, ya. Ini pantas enggak, patut enggak, ya. Artinya itu harus dikaitkan dengan kerugian yang nyata, kerugian materialnya itu kerugian yang nyata, ya. Jadi potensi kerugiannya. Sedangkan kerugian imaterialnya ini lebih ini lagi. Kalau angkanya itu pasti lebih lebih tinggi lah, ya. Kenapa? Karena ini menyangkut psikologi daripada si pasien. Misalnya dengan kejadian ini membuat si pasien itu jadi nggak labil, nggak stabil, ya, kejiwaannya atau yang lain-lain. Tetapi kalau ditanya angkanya berapa, itu nggak bisa kita samaratakan, ya, tergantung. Jadi itu semua nanti hakim, ya, di dalam pertimbangannya itu kan banyak, ya. Semua bukti-bukti selama persidangan mulai dari awal sampai ke kesimpulan itu mereka pikirkan dulu semua, lalu yang sesuai itu, yang sepantasnya itu seperti apa. Makanya kalau kita membaca suatu putusan kan panjang tuh pertimbangannya itu. Dari situlah kita sebenarnya mengetahui apa sih yang merupakan pertimbangannya sehingga jadinya seperti putusannya, ya. Tapi lihat dulu pertimbangannya. Itu kira-kira tambahan dari saya, Bapak Ibu. Baik, terima kasih Dr. Dedi, Ibu Niru, sudah cukup jelas sekali pembahasannya untuk pertanyaan tersebut. Beralih ke pertanyaan berikutnya, ini dari Dr. Eka Pujihartanto, SPKFL. Beliau ingin bertanya tentang peranan rekam medis. Apakah bernilai yuridis formal? Sejauh mana nilai yuridis formal tersebut? Mungkin kepada Dr. Bu Niru bisa membantu menjelaskan. Sebenarnya Dokter Eka itu kalau nanya di Rumah Sakit Halim aja, pas waktu saya ketemu, karena Dokter Eka itu dokter saya, ya. Jadi kalau saya sakit tangannya kemarin itu lama berobat sama Dokter Eka, ya. Tapi tidak apa-apa. Nah, tadi kita yang ditanyakan adalah tentang rekam medis, ya. Iya Bu Niru. Ya, rekam medis, ya. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang rekam medis, ya, yang paling detailnya, kalau kita mau tahu, ya, dari awal sampai akhirnya itu detailnya itu adalah di Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 269 tahun 2008, ya. Di sana, ya, semua dijelaskan tentang rekam medis tersebut, ya. Nah, di sana dijelaskan apa itu rekam medis, ya. Kemudian jenis-jenisnya, lalu tata cara penyelenggaraannya, penyimpanannya, pemusnahannya, kepemilikannya, manfaatnya, ya, semua ada di Permenkes tersebut, ya. Nah, kemudian yang jadi pertanyaannya, apakah rekam medis ini memiliki nilai yuridis? Tentu, ya. Itu kan dasarnya, ya. Sebenarnya masih ada lagi tambahannya. Kalau kita berbicara tentang rekam medis, bisa juga di dalam undang-undang tenaga kesehatan ada juga, di dalam undang-undang praktek kedokteran ada juga. Tetapi tadi yang paling detailnya itu adalah di Permenkesnya ini, ya. Artinya kalau misalnya nanti terjadi sesuatu, ya, ada masalah, tentu kan rekam medis ini bisa digunakan sebagai bahan bukti nanti. Disitulah tadi waktu saya jelaskan fungsinya itu apa. Bisa dia berfungsi sebagai medis, hukum, keuangan, dan lain-lain, ya. Bisa juga kita lihat itu kalau rekam medis itu di dalam pasal 70, kalau di dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan, ya. Nah, kalau misalnya di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran yang lebih fokusnya lagi, bisa kita lihat di dalam pasal 46 sampai 47, ya. Itu. Jadi kalau ditanya rekam medis itu apakah sangat mempunyai nilai? Sangat, ya. Makanya di dalam rekam medis itu dibuat secara tertulis lengkap, jelas, ya.
Kenapa? Biar nanti kalau misalnya di dalam pembuktian, ya kan kalau sudah ada tertulis itu lebih memudahkan nanti di dalam pembuktiannya. Ya. Kemudian juga bagaimana rekam medis yang baik. Ya, rekam medis itu kalau kita baca ya banyak buku referensi, kemudian peraturan perundang-undangan. Menurut saya rekam medis yang baik itu yang seperti apa? Yaitu yang memuat semua informasi yang dibutuhkan, baik yang diperoleh dari pasien, termasuk pemikiran dokter terhadap penyakitnya itu, pemeriksaan dan tindakan dokternya, kemudian komunikasi ya, termasuk juga dengan tenaga medis, kemudian tentang informed consent-nya juga. Itu ditulis, dibuat secara berurut ya. Jadi itu merupakan suatu nanti ada kronologisnya. Itulah nanti yang memudahkan kalau terjadi masalah. Seperti itu Pak Dr. Eka, semoga Dr. Eka bisa bisa dapat pencerahan ya Dr. Eka. Siap dok. Siap dok. Ya, terima kasih Dr. Eka. Baik, terima kasih Dr. Dedi, Ibu Dr. Niru untuk penjelasannya pada malam hari ini. Sebenarnya ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang masuk ke kita. Cuman karena malam hari ini kita topiknya adalah sengketa medis antara dokter dengan pasien, dan kita tidak membahas mengenai sengketa antara dokter dengan rumah sakit ataupun dengan yang lainnya. Maka pertanyaannya kita cukupkan dulu. Sebagai akhir, saya memberikan kesimpulan kepada para teman sejawat pada saya boleh sebentar nambahin dokter sebelum ditutup. Ya, ini penting sekali untuk teman-teman kita semuanya. Jadi mohon izin Dokter Niru, saya jadi tadi udah disampaikan Dokter Niru bahwa betapa pentingnya keadilan dalam hukum. Jadi ada 3 sebetulnya, ada kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum. Kepastian hukum ini untuk melihat apakah ini adil enggak. Misalnya orang nyuri buah kakao ya, buah kakao sampai di penjara, itu kan memang ada kepastian hukum, tapi ada manfaatnya enggak sih? Itu yang seperti itu. Yang terakhir, yang berikutnya adalah bahwa kita dalam bidang kedokteran ini kita harus berupaya menjunjung tinggi etik, disiplin, dan hukum. Belum semuanya kalau kita melanggar etik menjadi masalah hukum. Begitu juga belum tentu melanggar disiplin mendapatkan masalah hukum. Tapi kalau misalnya sudah melanggar hukum, ini biasanya akan nyerempet terhadap pelanggaran etik dan disiplin. Ya, jadi take home message dari saya itu aja, antara hukum, etik, dan disiplin itu saling beririsan. Terima kasih, Dr. Rival. Baik, Dr. Dedi, terima kasih. Baiklah, sebagai take home message-nya pada malam ini, berusaha melakukan komunikasi, tindakan medis sesuai dengan standar operasional prosedur dan keilmuan kita dengan semaksimal mungkin untuk keberhasilan terapi pasien, agar mencegah timbulnya sengketa medis. Sehingga bila timbul sengketa medis, tidak perlu khawatir untuk menghadapinya. Baik, terima kasih Dr. Dedi, Ibu Dr. Niru. Kita berlanjut ke sesi berikutnya untuk foto-foto. Pada Dr. Dedi, Ibu Dr. Niru, mohon tetap standby. Acara ini saya kembalikan. Saya kasih penutup dulu Mas sebentar. Belum? Ya. Oh iya, Ibu. Ya. Kembali saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua atas kesempatannya. Semoga materi hari ini dapat menambah wawasan Bapak Ibu. Ya, saya juga berharap ya untuk acara-acara selanjutnya sering-sering dilakukan acara seperti ini. Kenapa? Biar para dokter itu juga lebih terbuka wawasannya, biar nggak takut menghadapi, terutama kalau misalnya nanti
di media sosial ini segala macam ya. Jadi kalau bisa dibuat berseri, bukan berarti harus mengundang saya, tapi itu sangat penting. Bayangkan Bapak Ibu di Fakultas Hukum saya, di mana saya dekan di Fakultas Hukum Unsur ya di Halim ya. Dulu nggak ada mata kuliah hukum kesehatan. Kemarin saya revisi kurikulum, saya cantumkan mata kuliah itu. Dan saya bilang apa, nanti saya langsung yang mengampu mata kuliah itu. Kenapa? Saya juga pengen benar-benar hukum yang berhubungan dengan kesehatan itu benar-benar dipahami, ya, dipahami oleh masyarakat. Ya, masyarakat juga harus mengetahui secara lengkap. Demikian, ya. Jika ada kekurangan, mohon maaf Bapak Ibu. Semoga kita dapat bertemu kembali pada kesempatan yang lain. Terima kasih. Terima kasih Dr. Niru. Bu Dr. Niru, Dr. Dedi, Bu Dr. Niru, kita berlanjut pada sesi foto-foto. Saya kembalikan kepada Dr. Nova untuk memimpin jalannya acara kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Rival. Sekarang sesi foto, mungkin kepada Dr. Dedi dan Ibu Niru masih di tempatnya. Kita mohon untuk masih tetap stay on kamera. Baik, foto yang pertama adalah kedua pembicara, Dr. Niru dan Dr. Dedi bersama moderator. Ya, bersama moderator. Baik. Belum ya? Oke, 1, 2, 3. Moderator aja. Iya, baik. Berikutnya lagi adalah foto kedua pembicara, narasumber dengan ketua panitia. Nggak masuk lah kita. Masuk. Ya. Enggak. Dengan ketua panitia. Apa wajah Ya, baik. Dr. Amendi sudah siap? Baik, silahkan melihat ke kamera. Ya, kita mulai. Oke, berikan senyum terbaiknya, Dok. Ibu, ya baik. 1, 2, 3. Oke, baik. Selanjutnya adalah foto narasumber dengan Ketua Perdo Sriwijaya. Kepada Dr. Laura Juriantina, Dok. Bisa masuk ke frame foto, Dok. Baik. Iya. Mau teleponan sama Bu Tari. 1, 2, 3. Iya, selesai. Iya, terima kasih kepada kedua pembicara. Beruntung sekali kita pada malam ini bisa mendapatkan wawasan yang luar biasa. Saya pun menjadi lebih sedikitnya ataupun lebih melek mengenai aspek hukum medis, dan semoga dengan adanya informasi webinar Mediko Legal ini membuat kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik dan juga bisa terhindar dari sengketa medik. Baik, saya informasikan beberapa hal di sini, yaitu mengenai kegiatan halal bihalal Perdosri besok Minggu 30 Mei 2021 dimulai pukul 15.15. Acara ini terbuka untuk SPKFR dan PPDS IKFR. Kemudian yang kedua, saya juga menginformasikan mengenai agenda kegiatan Perdo Sriwijaya. Salah satunya adalah kegiatan Perdo Sriwijaya di bulan Juli 2021. Silakan bagi teman sejawat untuk mendaftar kegiatan JPMR di bulan Juli 2021. Dan juga akan ada terbit buletin Perdo Sriwijaya di bulan Agustus 2021. Dan kita juga, Perdo Sriwijaya sudah memiliki website di www.perdosrijaya.org. Dan bagi teman sejawat yang ingin mengirimkan tulisannya untuk ditampilkan di website, kami menunggu partisipasi teman-teman sejawat semuanya. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada kedua pembicara kita yang luar biasa yang sudah memaparkan materi sangat lengkap dan sangat jelas. Kepada Dr. Niru dan juga kepada Dr. Dedi, terima kasih banyak, Dok. Semoga kita bisa tadi ya sarannya adalah berseri mendapatkan informasi atau webinar mengenai Mediko Legal. Dan sekian informasinya. Dengan berakhirnya diskusi tadi, berakhir pula rangkaian acara webinar Mediko Legal kali ini. Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekali lagi mohon maaf apabila ada khilafan dan kekurangan dalam acara ini. Sekian informasinya. Semoga acara ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di acara Perdosri lainnya.
Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi